Ranela, part 21, mulai berubah. Rane membuka matanya perlahan. Ia kaget ada sebuah tangan yang melingkar di perutnya. Ia menarik tangan itu dan menatap orang yang telah memeluknya. Ia menatap wajah tampan suaminya. Rane tersenyum kecil, pasti ia ketiduran dan digendong Saf ke kamar. Ia berharap suaminya sudah tak marah lagi. Rane mengecup sekilas bibir suaminya itu, lalu dengan cepat bangun dari tempat tidur, namun sebuah tangan menariknya hingga terjatuh beranjak. Mau kemana? Sholat, sudah jam 5 keburu kesorean. Saf langsung terbangun, menatap wajah istrinya lekat. Masya Allah, ayo sholat. Saf langsung bangun dan menuju ke kamar mandi. Ia tak sangka jika Rane masih ingat dengan kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah sholat berjamaah seperti biasa, Rane akan mengecup punggung tangan suaminya dan Saf mencium kanan istrinya. Maafin gue, Saf, ucap Rane. Tiba-tiba ia menunduk, merasa bersalah pada suaminya itu. Apa? Rane menatap Saf. Gue minta maaf buat kejadian hari ini. Gue janji gak bakal ulangin. Ya, aku berharap kamu bisa lebih menghargai pernikahan kita. Surah hujan yang turun begitu deras. Rane memandang hujan dari jendela kamarnya. Ia merenggut sedikit kesal karena tidak bisa keluar dari apartemennya. Hujan turun dari waktu maghrib berkumandang hingga jam 8 malam. Belum juga mereda. Ya sudah, kita di apartemen saja. Aku sudah bilang ayah kok, ujar seorang sembari memberikan segelas muk kepada Rane. Gadis itu pun menyesap teh buatan suaminya. Lapar, Saf, ucapnya merengek. Ia ingin sekali makan yang berkuah seperti bakso. Delivery aja ya, Rane menggeleng. Masih hujan deras, pasti susah ceriknya. Ya sudah, di kulkas ada apa? Aku masakin mau. Mie kuah enak sepertinya. Mereka pun menuju dapur. Rane membuka lemari tempat penyimpanan makanan. Ia tersenyum saat melihat ada 2 bungkus mie warna hijau. Masih ada, Saf, ujarnya sembari menggoyangkan mie di tangannya. Mau kau yang masak? Tanya Saf lembut. Rane menggeleng. Males, lo aja. Ya udah, duduk sana. Rane pun duduk di pantry. Ia menopang dagu dengan tangannya menutup punggung suaminya yang mulai sibuk memasak. Rane tersenyum, entah kenapa ia senang sekali melihat Saf memasak. Ia pun berdiri lalu melingkarkan tangannya di perut suaminya. Saf tersengkap kaget saat ada tangan yang melingkar di perutnya. Duduk aja lah, Rane menggeleng. Ia menggertakkan pelukan, membuat Saf sulit bergerak. Gue sayang lo, cicit Rane selakuan. Apa? Kamu ngomong apa barusan? Enggak ngomong apa-apa. Saf tersenyum kecil. Ia pasti tak salah dengar tadi Rane mengucap sayang padanya. Akhirnya mie rebus selesai. Saf menuangkan pada mangkuk putihnya dan membawa ke meja makan. Mereka mulai menikmati makanan sederhana itu. Rane makan dengan lahap mie buatan Saf. Pelan-pelan belepotan kan. Tangan Saf terulur di bibir merah istrinya mengusap pelan dengan jari jempolnya, membuat Rane terdiam menatap Saf. Alhamdulillah, setelah selesai makan, Rane mengajak Saf untuk menonton film di TV. Mereka duduk di sofa di balik selimut yang dibawa dari kamar. Saf menarik istrinya yang mendekat padanya. Rane pun tak menolak. Ia memeluk suaminya dan menarik selimut. Saf mengecup puncak kepala Rane. Film bergenre romantis itu pun sudah dimulai. Saf yang memang tak suka menonton, tak terlalu memperhatikan. Ia lebih suka menatap wajah istrinya yang menampilkan berbagai ekspresi. Tidur yuk, ucap Saf. Ia merasa bosan karena menurutnya menonton film tidak seru. Ucap Rane, tanggung.
Rana fokus yang menonton. Kini ada adegan kissing alias ciuman yang membuat Rane seketika meneguk ludahnya. Saking menikmati film itu. Sampai melihatnya sempat beristighfar. Dengan cepat ia mematikan TV membuat Rane kesal. Kok dimatiin? Daripada nonton mending kita yang lakuin. Bisik Saf kemudian mengucuk pelipis Rane membuat gadis itu agak merinding, namun ia tahu maksud dari senyum itu. Saf pun langsung menggendong istrinya menuju kamar. Sesekali ia mengacuk bibirnya istrinya. Dari tadi begitu menggoda karena Rane menggigit bibir. Rane tak kuasa menolak suaminya. Langsung melingkarkan tangan di leher suaminya. Sesekali gadis itu mengacuk bibir suaminya. Saf menidurkan Rane di ranjang secara perlahan sebelum melakukan malam yang panjang. Saf berdoa terlebih dahulu, kemudian dia mulai mencium keningnya. Saf, boleh gue di atas? Bisik Rane sensual membuat Saf sedikit terkikik, geli karena istrinya begitu agresif. Ya sayang, setelah aku ya. Saf mulai mencium istrinya. Hujan pun masih menemani kedua insan halal itu memadu kasih. Berharap ada makhluk kecil yang tumbuh di rahim sang istri tercantik. Pagi yang cerah setelah menikmati malam yang panas, kedua pasutri itu sarapan dengan bubur ayam yang dibeli di depan apartemen. Rane menuangkan air putih untuk suaminya. Ia mulai belajar menjalani peran sebagai istri untuk melayani kebutuhan sang suami. Terima kasih. Keduanya sudah siap dengan pakaian kerja setelah sarapan. Mereka siap berangkat. Menurut Saf, Rane hari ini sangat cantik dengan kemeja panjang dan celana panjang. Tapi sebenarnya itu bukan stylenya. Namun, Saf meminta dan Rane menurutinya. Dia tak ingin berdebat mengenai pakaian kantor yang sering dipakai. Suaminya berkata, pakaian yang terlalu mencolok dan kata Saf tak menyukainya. Akhirnya Rane pun mengalah dan Saf berkata, cantiknya istriku, tapi lebih cantik rambutnya ditutup. Rane menjawab, enggak salah. Ya suatu saat nanti. Karena tidak ingin berdebat, Saf mengalah, tak ingin merusak mood Rane saat itu. Ayo berangkat. Mereka pun keluar apartemen menuju tempat mereka magang. Rane menikmati pekerjaannya sebagai anak magang, walau kebanyakan disuruh-suruh oleh karyawan. Rane tak pernah mengeluh. Ia tak mau merusak citra ayahnya jika ia tak berperilaku sopan. Hampir satu kantor mengenalnya sebagai anak dari pemilik perusahaan. Jadi sekarang sebisa mungkin ia menjaga nama baik ayah mertuanya. Rani senang bisa bekerja dengan desainer favoritnya. Ia berharap suatu saat nanti bisa seperti Raiska, desainer papan atas kelas 1 dunia. Rani kaget saat itu melihat suaminya duduk di dekat meja kerjanya. Sejak kapan suami itu ada di sana? Tanya dalam hati. Saf, lo ngapain di sini? Tanya Rani penasaran karena lelaki itu sedang sibuk dengan laptop di meja. Saf pindah ruangan ke sini. Bukan Saf yang menjawab, melainkan Bu Cynthia yang menjawab pertanyaannya. What? Kenapa pindah ke sini, Bu? Atas permintaan Bapak. Rane jawabnya sambil tersenyum, kemudian berjalan menuju ruangannya sendiri. Saf, kenapa pindah ke sini? Saf tak menjawab. Ia masih melanjutkan pekerjaannya untuk membantu rekapan produksi. Saf, Rane kesal karena panggilannya diabaikan. Ia pun memilih duduk dan mulai pekerjaannya kembali. Masa setiap hari 24 jam benar-benar ketemu Saf? Rane menggerutu yang ternyata dengar Saf. Lelaki itu hanya tersenyum kecil. Ia sengaja pindah ruangan agar bisa melihat Rane terus. Ia tak mau istrinya itu dekat dengan lelaki lain.
Siapapun itu, katakan soft, posesif, tapi ini pilihan terbaiknya agar Rani tak bisa main-main kembali seperti kemarin. Bersambung, like ya, subscribe, thank you.